Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Santiasitorus dengan NIM 2557301047 dari kelas SIC. Di sini saya akan menampilkan hasil dari tugas yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Baik, saya mulai tugas yang pertama, yaitu membuat dan menampilkan sprite orang yang mengucapkan perkenalkan namaku Indah, namun namanya diubah menjadi nama masing-masing, lalu mengubah backdrop, atur size dan posisi sprite sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi di sini saya menggunakan sprite orangnya. Di sini saya pilih di sini, lalu di people. Nah, di sini saya memilih orangnya itu yang princess. Namun di sini princessnya memakai baju biru. Saya ingin mengubah dia menjadi memakai baju warna pink seperti ini. Itu caranya di custom. Nah, di sini bisa mengubah warna gaunnya. Kemudian backdropnya saya pilih di sini. Saya memilih backdrop hati yang ini, tinggal diklik saja. Lalu di sini saya sudah memasukkan kodenya agar programnya dapat berjalan. Sini ketika bendera hijau diklik, maka programnya ini akan berjalan. Nah, di sini saya ada memasukkan sound recording. Ini nih fungsinya untuk sprite-nya ini mengeluarkan suara, dan suara ini adalah suara saya yang sudah saya rekam. Caranya di sini, di record. Nah, di sini kita pencet record, akan merecord suara kita dan akan tersimpan di sini, di sounds. Nah, jadi saya akan mulai saja menjalankan programnya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ika Santiasitorus. Saya mahasiswi PCR G25 dari kelas SIC. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi tugas saya yang nomor 1. Lalu lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu membuat sebuah animasi yang menampilkan seorang anak laki-laki berjalan dan mengatakan halo selamat pagi disertai dengan suara pop dengan tampilan seperti yang ada di soal. Nah, di sini saya sudah memilih sprite anak laki-lakinya. Memilihnya itu sama seperti yang soal nomor 1 tadi di sini, dan pilih sprite anak laki-laki ini. Dan backdropnya ini saya pilih yang ini karena sesuai dengan yang ada di soal. Jadi ketika sudah memasukkan sprite dan backdrop seperti ini, maka langkah selanjutnya itu kita masukkan kode untuk menjalankan programnya. Kode yang pertama yang saya masukkan yaitu yang ini, yang ketika bendera hijau ini diklik, maka programnya akan berjalan. Kemudian saya memasukkan kode forever. Guna kode forever ini adalah untuk mengulang perintah. Jadi, yang ada di dalam forever ini akan diulang sampai kita sendiri yang menghentikan programnya dengan mengklik ini, tanda stop yang merah ini. Nah, jadi di sini supaya sprite-nya bisa berjalan, saya masukkan kode move 10 steps yang ada di motion untuk bergerak supaya sprite-nya ini bisa jalan. Lalu saya masukkan kode play sound pop sesuai dengan perintah soal. Lalu di sini ada kode next custom. Kode ini berfungsi supaya setiap sprite ini berjalan atau setiap sprite ini bergerak, dia melakukan gaya yang berbeda. Kemudian saya masukkan ini kode supaya dia mengatakan halo selamat pagi selama 1 detik. Kemudian di bawahnya ini ada next custom lagi, dan di bawahnya ini ada supaya dia mengatakan saya menambah kalimat hari ini saya belajar Alpro menggunakan Scratch selama 2 detik. Nah, fungsi next custom di sini supaya saat dia mengatakan kalimat yang kedua ini, gayanya itu berubah.
Dan sekarang saya akan menjalankan programnya dengan mengklik bendera hijau. Nah, setiap dia jalan dan mengatakan kalimat yang berbeda itu gayanya juga berbeda. Ketika mau menghentikan, kita harus klik stop ini. Jadi ini sudah ya, dia sudah jalan sambil mengucapkan halo selamat pagi. Jadi begitu penyelesaian soal yang nomor 2. Selanjutnya, soal yang ketiga itu membuat dan menampilkan sprite crab atau kepiting, yang dimana ketika sprite itu ditekan, maka crab-nya akan berpindah tempat secara acak dan mengucapkan hello, serta dapat berubah-ubah warna sesuai dengan tampilan yang ada di soal. Nah, jadi di sini kita pilih sprite-nya itu kepiting atau crab di sini seperti yang tadi. Kemudian saya memilih backdrop-nya sesuai dengan yang ada di soal. Lalu di sini kita masukkan kodenya when the sprite click, atau ketika sprite ini diklik maka program akan jalan. Jadi ketika sprite ini diklik, baru dia akan memunculkan program yang sudah kita buat. Kemudian setelah ini kita masukkan kode go to random position, yang dimana nanti dia ketika ini diklik akan berpindah-pindah tempat secara acak. Lalu masukkan juga kode say hello. Nah, di sini saya nambahkan kalimat. Kemudian ini masukkan kode change color, supaya dia setiap dipencet juga nanti selain berpindah posisi dia juga bisa berubah-ubah warna. Jadi langsung saja kita coba menjalankan programnya. Bukan ini lagi yang dipencet, tapi sprite-nya yang diklik supaya dia bisa jalan. Nah, jadi setiap sprite-nya ini diklik, dia akan berpindah-pindah tempat secara acak dan juga bisa berubah-ubah warna. Nah, jadi seperti itu. Oke. Inilah jawaban soal dari nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu membuat sprite yang dapat berputar-putar di daerah pantai sambil berteriak mengatakan, "Wah, aku bahagia." Jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 sprite. Sebenarnya satu saja tidak masalah, cuman biar dia ada temannya saja. Jadi saya menyiapkan sprite anak kecil dan bintang laut. Dan backdropnya saya pilih di daerah pantai sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kemudian kita akan membuat kodenya atau membuat programnya. Nah, karena di sini ada 2 sprite, maka kodenya itu juga akan ada 2. Jadi setiap sprite itu kodenya itu terpisah, jadi dua-duanya harus dibuat. Mulai dari sprite yang anak kecil ini, mulai dari kode ketika bendera hijau ini diklik, maka programnya akan berjalan. Kemudian kita masukkan kode forever supaya yang ada di dalam forever ini akan terus berjalan ketika ini diklik dan akan berhenti jika tanda stop ini kita pencet. Jadi kalau tidak dipencet, dia akan terus jalan. Kemudian masukkan kode yang ini, yang turn 90 derajat, itu artinya dia akan berputar searah jarum jam 90 derajat. Ini sebenarnya bebas mau berapa derajat. Dan di bawahnya kita masukkan
kode go to random position. Jadi nanti dia akan berputar secara acak mengelilingi pantai ini sambil mengatakan wah aku bahagia. Dan di sini saya menambahkan sound, yaitu rekaman suara saya yang mengatakan wah aku bahagia supaya lebih terlihat nyata. Kemudian yang sprite kedua sama, ketika bendera hijau diklik lalu forever, lalu masukkan kodenya yang turn. Jadi di sini yang tadi 90, di sini saya hanya membuat 15 derajat. Nah, bedanya antara dua sprite ini, saya yang pertama itu go to random position. Jadi bedanya ini go to random position, kemudian di sini saya memilih yang glide one to random position. Ini itu tuh bedanya, kalau go to random position itu nanti dia akan berputarnya itu lebih patah-patah. Nah, tapi kalau yang glide ini akan lebih mulus. Nanti kita akan coba melihatnya. Dan di bawahnya ini saya menambahkan juga kalimat supaya bintang lautnya ini bicara gitu. Baik, sekarang kita akan mulai menjalankan programnya dengan mengklik bendera hijau yang ada di sini. Wah, aku bahagia. Wah, aku bahagia. Wah, aku bahagia. Nah, jadi bedanya itu kalau yang anak kecil ini akan berputar itu dia patah-patah karena kita pakai kode yang go to random position. Nah, kalau yang bintang lautnya ini dia lebih halus, lebih smooth gitu muter-muternya karena kita pakaikan kode yang glide ini. Jadi itu bedanya antara dua kode itu. Wah, aku bahagia. Wah, aku bahagia. Wah, aku bahagia. Wah. Nah, jadi seperti itu penyelesaian saya di soal yang nomor 4. Soal yang terakhir yaitu membuat permainan alat musik yang bisa digunakan dengan dua alat musik, yaitu gitar dan saksofon. Nah, jadi di sini saya memilih sprite-nya itu seperti yang ada di soal, itu gitar dan saksofon. Dan saya memilih backdrops yang seperti ini. Kemudian saya menambahkan satu stripe orang lagi di sini untuk memandu acara dari permainan alat musik ini. Nah, jadi di sini ada 3 stripe yang tentunya kode dari berbagai stripe atau kode dari setiap stripe ini berbeda-beda. Ini kode untuk saksofon, ini kode untuk orangnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan semua kodenya. Yang pertama ini ada stripe gitar. Nah, di sini saya menggunakan kode yang ini. Yang ketika space yang ini. Nah, di sini kan space. Nah, sekarang saya ganti ketika keyboard huruf G ini diklik, maka dia akan mengeluarkan suara gitarnya sendiri. Nah, di sini bisa dipilih kita mau saat mengklik apa dia untuk menjalankan programnya. Dan di sini saya memilih huruf G untuk menjalankan program gitarnya sendiri. Maaf, saya lupa menjelaskan untuk di kode play sound-nya. Jadi di play sound itu tertulis ada recording 1. Nah, jadi maksudnya itu si gitar akan mengeluarkan suara dari recording 1. Kenapa recording 1? Di situ ada banyak pilihan jenis suara gitar, tetapi saya memilih
untuk merekam suara gitar sendiri. Saya mengambil sound dari internet dan saya rekam supaya gitar itu bisa mengeluarkan bunyi yang sesuai saya inginkan. Jadi setelah di-record dan pilih, gitar itu akan mengeluarkan suara yang telah kita record tadi. Nah, yang di saxophone juga sama. Saya buat kodenya juga ketika keyboardnya diketik, tapi bedanya saxophone saya buat ketika keyboardnya yang huruf S diklik, maka suara saksofonnya akan keluar. Sama seperti gitar tadi, di sini saksofonnya saya juga memakai rekaman sound saksofon yang sudah saya rekam dari internet. Jadi saksofon ini akan mengeluarkan suara dari yang sudah saya rekam tadi, bukan dari pilihan suara saksofon yang ada di scratch-nya sendiri. Nah, kemudian di sprite orangnya, ini saya sudah menyiapkan juga kodenya, namun di sprite orang ini saya memilih kode yang ketika bendera hijau ini diklik, maka dia akan menjalankan programnya supaya dia bisa memandu acara atau memandu permainan alat musik ini. Jadi saya akan menjalankan programnya di sini nanti duluan. Jadi sprite orang ini akan duluan berbicara, kemudian baru si gitar dan saksofonnya ini mulai bermain. Nah, di sprite orangnya ini saya sudah buat kodenya. Ini ada next custom dan dia mau bicara apa. Next custom ini bertujuan untuk supaya setiap kalimat yang dia ucapkan, setiap dia ganti kalimat, dia juga akan berganti gaya. Jadi di sini ada beberapa kalimat, ada 5 kalimat, dan setiap kalimat itu dia akan ganti gayanya gitu. Jadi mari kita coba aja langsung menjalankan programnya ya. Berarti pertama-tama saya harus klik bendera hijau dulu, baru nanti sesuai dengan perintah sprite orang ini, baru gitar dan saksofonnya akan mulai bermain. Nah, jadi tadi sprite orangnya itu mengatakan bahwa ketika kita mengklik huruf G pada keyboard, maka suara gitar itu akan keluar. Begitu juga ketika kita mengklik keyboard S, maka suara saksofon itu akan keluar. Kita bisa mengkliknya satu-satu dan sekaligus berdua. Tapi di sini saya akan mencontohkan satu-satu dulu ya. Jadi setiap satu gitar udah dimainkan, kita harus mencet stop ini, kemudian kita klik lagi yang S untuk saksofon supaya bisa mendengarkan suara saksofon, kemudian di stop lagi. Nah, jika mau keduanya juga bisa, itu pencet berbarengan G dan S. Jadi dia akan bermain secara berbarengan. Sini saya akan mencontohkan yang satu persatu dulu. Baik, sekarang saya akan mengklik keyboard G.
Dan untuk menghentikan suara gitar ini kita harus mengstopnya dengan mengklik tombol yang ini. Nah, berhenti. Sekarang saya akan klik keyboard yang S. Nah, jadi begitu. Dan saya akan mencoba ketika dua-duanya itu barengan. Jadi kita harus mengklik huruf G dan S secara berbarengan. Jadi seperti itu penyelesaian soal saya yang di nomor 5. Terima kasih.